aulin walau bisatin. Jadi hadis yang hanya 3 kalimat, 1 tarikan nafas, aulin walau bisatin. Bikin walimah meski hanya memotong seekor kambing. Kalau diperintah walimah, walimah itu kapan diselenggarakan? Maka kemudian berkembanglah, termasuk di daerah kita, walimah ini tidak sekali. Ada walimah yang diselenggarakan sebelum akad nikah. Pagi tadi akad nikah, tadi malam itu sudah mengundang tetangga, suguh macam-macam donga, walimah. Disebut walimah qoblal akdi. Kemudian ada yang kedua adalah walimah ba'dal akdi. Walimah yang pelaksanaannya setelah prosesi akad nikah. Nah, yang ketiga ada walimah ba'dad dukhul. Ini agak susah menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi hasbuna wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa alihi wa ashabihi syurafa, amma ba'du. Jinabal muhtaramin, para masyayikh, para asatid ingkang rawuh, tanpa kula sebut asmanipun satu persatu tanpa bermaksud mengurangi hormat kula dhateng sedaya Shahibil Walimah Bapak Suparto sekeluarga, mempelai berdua lan sedaya hadirin hadirat undangan rahimakumullah. Sak sampunipun kita sareng-sareng bertahmid dhateng ngarsanipun Allah, bersolawat dhateng baginda Rasul, sudah selayaknya kita tingkatkan syukur kepada Allah di waktu yang mulia, di siang hari Jumat ini kita dipertemukan oleh Allah pada satu gelaran, satu kegiatan yang mulia juga di tempat ini dalam rangka walimatul arus. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah keberkahan khusus pada mempelai berdua dan kita sekalian, amin amin ya rabbal alamin. Kabaripun pisan niki saking Jawa Barat nggih. Mboten napa-napa kula ngomong Jawa nggih. Napa? Nggih. Atau bahasa Indonesia kok sajane nggo nang gak paham Jawa. Saya masih senang menggelurakan istilah walimah kemanten ini dengan istilah walimah saja. Meskipun banyak bahasa-bahasa padanan yang muncul, ada resepsi, ada pesta pernikahan dan lain sebagainya boleh, tapi dalam khazanah santri kata-kata walimah itu tampaknya harus dipertahankan. Kenapa? Karena walimah ini memang yang memperoleh legitimasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Beliau ini seorang petani kurma, kebun kurmanya luas. Lah biasanya petani itu memang nggak sempat macak. Tampilannya nggak pernah necis, ngelutus itu bahasa Inggris.
Apa adanya. Itu sosok yang bernama Abdurrahman bin Auf. Satu saat datang menghadap Rasulullah dengan tampil beda. Tampil beda. Kelihatan bersih, pakai celak mata, baunya harum, pakaiannya baru. Karena tidak seperti biasa, Rasul tanya karena penasaran, kok gak seperti biasa? Ternyata dia matur, saya barusan nikah ya Rasulullah. Ya pantesan, mosok kemanten gak maca. Saya barusan nikah. Nah setelah itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aulin walau bisatin. Jadi hadis yang hanya 3 kalimat, satu tarikan nafas, aulim walau bisatin. Bikin walimah meski hanya memotong seekor kambing. Itu perintah dari Rasulullah dengan redaksi perintah bikin walimah. Makanya kalau siang ini ya kita tidak boleh ragu bahwa acara ini memang acara walimatul arus. Kemudian dari hadis itu dijabarkan oleh ulama-ulama dari aspek teknis. Dari aspek teknis. Kalau diperintah walimah itu kapan diselenggarakan? Maka kemudian berkembanglah, termasuk di daerah kita nggak tahu kalau Jawa Barat. Kalau di daerah kita walimah ini tidak sekali. Ada walimah yang diselenggarakan sebelum akad nikah. Pagi tadi akad nikah, tadi malam itu sudah mengundang tetangga, suguh macam-macam dongo, walimah. Disebut walimah qoblal akdi. Ini kelihatan diem semua ngrungokno ya, toh ngantuk. Nggih. Lah kemudian yang kedua, dan itu berlaku di daerah kita, walimah yang diselenggarakan sebelum akad nikah. Teng Wadeng ngoten ta, Pak? Nggih, tek bungah nggih ngoten. Kemudian ada yang kedua adalah walimah ba'dal akdi. Walimah yang pelaksanaannya setelah prosesi akad nikah. Kalau ini akadnya tadi malam, ya walimahnya sekarang masuk kategori ba'dal akdi. Kadang-kadang sambung, pagi akad nikah dilanjut walimah. Itu kategori yang kedua. Nah yang ketiga ada walimah ba'dad dukhul. Ini agak susah menjelaskannya. Walimah yang diselenggarakan setelah dukhul. Dukhul itu bahasa Arab, arti bahasa Jawanya melebu, masuk. Ba'da dukhul berarti setelah masuk. Kalau di Arab sana ada pintu gerbang di depan rumah, terus ada tulisan mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Tapi kalau dukhul dalam konteks pernikahan ini yang dimaksud adalah, mohon izin terang-terangan ini, kemantene wis mari tukaran. Ije gak paham? Kemantene wis mari keramas. Yang senyum pertanda rontok nyaut. Yang belum itu 17 ke bawah, 71 ke atas, kira-kira seperti itu. Jadi walimah yang penyelenggaraannya ba'da dukhul itu artinya setelah kemanten sudah melakukan hubungan badan.
badan. Paham betul? Walimah yang digelar oleh Pak Suparto siang ini masuk kategori kedua atau ketiga yang tahu masih. Nggak usah diurus teman-teman. Karena kalau tadi malam sore akad nikah, sekarang walimah. Lah tadi subuhan itu keramas pora. Itu kan yang tahu kan dia. Didelok mengsem iku ya. Oh gitu. Waduh nyiksa itu. Ya. Itu saya menerangkan tentang walimah. Ngaji tentang walimah, belum esensi walimahnya. Jadi nek kula tambahi 15 menit betul apa-apa gini. Oke. Jadi nah dari 3 tahapan ini marotibil walimah yang 3 itu dari pandangan fikih Islam yang paling utama itu yang ketiga. Tapi justru ini enggak banyak dilakukan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mantu ketoke kok mantune wis keramas wali mawon maneh. Karena secara teknis tidak harus gelar terap segala macam, tapi harus diwalimai karena ini posisinya Abdulul Walain. Bisa dibaca di kitab-kitab fikih. Oke. Para rawuh ingkang minulya, salajengipun walimah yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan meskipun dengan ukuran minimalis, motong seekor kambing. Itu ukuran minimalis. Karena Madinah itu seekor kambing di depong papat itu entek. Ya, makanya walau bisatin, meski hanya sekedar motong kambing. Nggak tahu kalau sini motong kambing itu ya walimah besar. Gitu kira-kira. Nah, kenapa ini terjadi? Para bapak, para rawuh, akad nikah ini multidimensi. Nggih. Akad nikah niki multidimensi. Ada dimensi ritual, ada dimensi sosial, dan ada dimensi formal. Dimensi ritualnya kan memang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru untuk pemenuhan dimensi ritualnya tidak butuh banyak perangkat. Ada calon kemanten laki perempuan, ada wali, ada saksi, prosesi ijab kabul, kurang dari 10 menit selesai untuk pemenuhan ritualnya. Akan tetapi meskipun pelaksanaannya sangat amat sederhana, tapi dampak hukum akibat dari proses ini luar biasa. Betapa tidak sesuatu yang asalnya dilarang menjadi diperintah. Tadi dicandai oleh MC dikon gerayah-gerayah ya gelem. Ya. Itu kok durung diakad nikah, kacau ini. Betul. Tapi begitu akad nikah ono alasan ngerontokno dosa. Dan itu benar meskipun sarana tidak harus didemonstrasikan di sini. Yaitu ulai MC, kalau kiai gak mentolong niku Mas. Yang semula haram menjadi halal, yang semula perbuatan yang menjijikkan menjadi ibadah yang terhormat dan mulia akibat qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Nggih mboten? Iku dimensi syar'i ritualnya. Sehingga ibadah akad nikah ini adalah ibadah yang tak berkesudahan. Rungokno. Salat ana salame. Nggih mboten? Poso ana riyayane. Haji umroh ana tahallule. Tapi nek akad nikah iki gak ana wise. Sing sebelah kono ngerasani Pak, iku tanggoku pegatan nih. Pegatan niku
abdul halal ilallah, barang halal tapi masih dimurka. Karena itu Rasulullah pesan tazawwaju wa la tutaliqu, nikahlah kamu, kawinlah kamu, tapi jangan tolak. Fa inna talaqa yahtaju bil ars, tolak ini membuat tata surya guntang. Karena dampak dari tolak ini akan terjadi problem-problem keluarga yang serius berkepanjangan. Makanya akad nikah adalah ibadah yang tak berkesudahan. Maka kita doakan sudah barang tentu, karena memang walimah ini isinya adalah doa. Pidato ini mboten termasuk arkanul walimah. Rukun walimah itu hanya dua, ndongakno karo mangan. Jadi nek sampean kin dereng disugi mangan, dereng lengkap. Gak ana pidato ini gak apa-apa. Ngoten nggih? Mangan tok gak ana dongane iku pesta. Ndonga tok gak ana mangane nglawat. Walimah ya ana dongane, ana mangane. Niki sekedar kangge ngusir ngantuk, kula ngantuk berat. Lanjut nggih. Dimensi yang kedua adalah dimensi sosial. Dalam rangka pemenuhan dimensi sosial inilah kemudian walimah dipola dengan ngundang tonggo sanak famili, pasang terop, ngundang korik segala macam. Dan ini dalam rangka pemenuhan dimensi sosial. Sebab nek kapan ana wong rabi terus gak atik ngene tanpa ada undangan macam-macam begini, meskipun dimensi ritual syar'inya sudah dipenuhi, tapi ijek ninggal problem, ijek dadi parantakon. Nggih parantakon niku. Kok ana bocah mlebah-mlebu niku sapa? Kan gak lucu kan? Jadi pernikahan yang tidak ditindaklanjuti dengan pemenuhan dimensi sosialnya melalui walimah seperti ini masih menyisakan masalah. Nah karena itulah kemudian ngundang tonggo, sanak famili, bahkan ada yang dari Jawa Barat, itu dalam rangka pemenuhan ini semua, dan itu penting, bukan tidak penting. Dalam pertemuan ini ada unsur silaturahim, dalam pertemuan ini ada sebuah permohonan yang satu, energi terhimpun, mohon kepada Allah atas keberkahan mempelai berdua khususnya. Betapa hebatnya pertemuan seperti ini, meskipun hanya dari dimensi sosial. Nah yang ketiga, dimensi formal. Negara hadir yang didelegasikan lewat Kementerian Agama, basis paling depan adalah kantor urusan agama. Pak Lutfi ini kerjaannya seperti itu, tukang nguweni buku nikah, karena pernikahannya disaksikan dan dicatat oleh negara secara formal. Kenapa demikian? Karena negara ingin melindungi seluruh warganya. Tatkala nanti dalam perjalanan ada ketidakcocokan satu dengan yang lain dan kemudian negara harus hadir, itu negara punya kewenangan. Karena itu bentuk surat nikah itu menjadi hal yang penting di unsur pernikahan ini. Meskipun secara syar'i sempun memenuhi syarat dan rukun, kalau belum mendapat surat nikah dari pemerintah, itu menurut orang sini masih dianggap nikah di bawah tangan, tidak di bawah jembatan. Nikah di bawah tangan, masih belum sempurna. Lah alhamdulillah ketiga-tiganya ini terpenuhi dalam kesempatan ini. Nah oleh karena itu supaya enggak dalu-dalu, monggo didongakno mawon. Nggih, didoakan bersama-sama. Mudah-mudahan Mas sinten nggih pokoke kemanten teng sing sampean delok niki
Muga-muga saged membangun rumah tangga kanthi bingkai kebaikan menurut Allah. Karena memang perintahnya begitu, wa ashiruhun nabil ma'ruf. Kelolalah rumah tangga, harus dikelola dengan bingkai kebaikan. Nggih, maaf, yang namanya kebaikan, kalimat yang dipilih oleh Al-Quran al-ma'ruf, bukan al-khair atau kalimat-kalimat sepadan yang lain. Kenapa? Karena al-ma'ruf ini membuka kemungkinan terhadap kearifan-kearifan lokal. Jadi tidak saklek benar atau salah yang namanya ma'ruf itu. Kalau berumah tangga ini akan berinteraksi dengan banyak orang, ada mertua, ada bapak, ibu, kakak, ipar dan sebagainya. Ibarat pengguna jalan, ada kendaraan besar, kecil, sedang dan sebagainya. Terkadang terjadi pengendara sepeda motor ada di bagian kiri, dari depan ada truk yang swang ambil badan jalan sebelah kanan. Kalau pengendara motor ini hanya mengandalkan bener, babah kok aku bener, digonang undang-undang lalu lintas ndi wae aku iki bener. Tapi kalau mempertahankan kebenaran dalam kondisi seperti ini, tutuk nggon ora? Remek, ya kan? Nah, satu saat memang kebenaran ini terkadang harus dipending. Bukan kalah dengan ketidakbenaran, bukan, tapi dalam rangka meraih kebaikan. Wa ashiruhun nabil ma'ruf. Ini kemanten ini paham enggak? Babah gak paham. Kemanten ini gak butuh nasihat, sing butuh nasihat sing wis lawas-lawas ini. Yang kedua, kita doakan pula mudah-mudahan mempelai berdua dibukakan oleh Allah pintu rezeki yang halal barokah. Karena Allah sudah berjanji, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalaupun mereka dalam keadaan berkekurangan dan kemudian melangsungkan akad nikah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul, maka Allah akan memberikan ketercukupan. Ini janji Allah. Cuma terkadang kita saja yang kurang percaya, sehingga pertimbangannya kalau mau besanan itu timbangan itu iki duwe apa macam-macam. Masih banyak begitu kan? Ngaku aja lah. Padahal Bapak Ibu jujur saja, urusan rezeki seseorang itu nggak bisa dihitung dengan kalkulator. 4 ditambah 3 pasti 7 itu tidak. 4 ditambah 3 bisa habis. Saya pernah bilang begitu, dibantah oleh ibu-ibu muslimat, niku kalkulatornya panjenengan sing bejat Pak. Wong 4 tambah 3 kok entek. Saya tantang, coba buktikan. Sampean pelihara ayam 4 tambahi garangan 3. Ayo. Artinya kalau sudah ada sumber-sumber rezeki yang halal, jangan kebelet sogeh dicampur-campur sing haram. Iki podo karo ngingu ayam 4 ditambah garangan 3. Paham ya? Enten kitab hadis namanya Riyadhus Shalihin, sing aran Imam An-Nawawi Ad-Damaski. Di antara hadis yang tertera di sana itu ada kasus ana wong loro terlibat jual beli tanah. Oh nek kena jual beli tanah padha njegereng kabeh. Soalnya akeh blantik. Lah ketika tanah itu dibeli, digali untuk kepentingan sesuatu, ternyata bungkahan-bungkahan batu itu ternyata emas. Dikeduk iku emas Pak.
dapat beberapa tronton. Loh, pembeli ini ternyata berpikirnya begini, yang saya beli itu sawahnya, saya tidak beli isinya ini, sehingga kalau ini saya manfaatkan, saya khawatir keluarga saya nggak barokah, maka harus saya kembalikan kepada pemilik tanah. Uang berpikir ini saiki jek ono ora? Akhirnya dikembalikan. Pak, mohon maaf, tanah yang sudah saya beli dari sampean ternyata saya keduk, ini ada bungkahan-bungkahan emas Pak, lah saya tidak merasa membeli ini bukan hak saya, maka saya kembalikan kepada sampean. Jare penjualnya, yo nggak ngono Mas, tanah itu kalau sudah saya jual, apa saja yang ada di perut tanah itu saya nggak ikut punya, sudah bawa kamu kembali. Kalau saya terima, saya khawatir keluarga saya nggak barokah, royoan nggak gelem. Sedekah Rasulullah ini nggak dongengin, buka di Riyadhus Shalihin bagian tengah, kalau sarahnya namanya Jalil Falihin itu juz 2. Nek kapan nggak buka ngandel kula mangkota. Nggih. Sampai akhirnya karena royoan nggak mau, hampir saja clash fisik. Lakare sing kepengin barokah rikot dhewe to. Oh metu ngono nih. Masih aku yo kepengin barokah. Gegeran akhirnya dibawalah ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan. Sengketa tadi itu. Setelah di pengadilan, masing-masing pihak masih mempertahankan pendapatnya. Tidak ada yang mau menerima dan memiliki harta benda itu. Akhirnya sidang diskores, hakim melakukan lobby personal. Pembeli ditanya, Pak, sampean nggak mau? Betul nggak mau? Enggak Pak Hakim, saya nggak mau. Oke, sampean punya anak nggak? Punya. Laki perempuan? Perempuan. Umur berapa sekarang? 23 tahun. Lah sudah pulang calon mantu belum? Belum. Sudah. Penjualnya dipanggil, didekati, ditanya, Pak, sampean betul nggak mau menerima ini? Enggak Pak Hakim, saya khawatir keluarga saya nggak barokah. Baik, sampean punya anak nggak? Punya. Laki perempuan? Laki. Umurnya? Ya sekitar 26 tahun. Kelihatannya punya pacar belum? Belum. Udah. Sidang digelar kembali. Hakim mau memvonis keputusan itu. Diawali, sengketa Anda akan saya putuskan dan tidak boleh menolak. Lu wong loro ku ngacung bareng. Wet ngacung. Betul Pak Hakim, saya minta keputusan. Tapi saya jangan dipaksa untuk memiliki harta benda yang belum tentu itu menjadi milik saya. Itu yang saya minta. Oke, keputusannya Anda harus mau besanan. Kaget. Setelah Anda besanan, harta benda yang kamu tidak mau ini diambil alih oleh negara. Oleh negara dihibahkan kepada anak Anda yang barusan melakukan pernikahan. Dari cerita inilah kemudian dikenal istilah man tarokal haram nalal halal. Orang itu kalau berusaha menghindari yang haram pasti berujung akan memperoleh yang halal. Ini soal rezeki. Karena itu jangan terlalu dimatematikkai. Kalau tadi ada kalimat pembinaan oke. Tapi Pak, orang cari mantu tuh di sana sini rata-rata insya Allah nggak cari yang pengalaman. Nggih mboten? Sampeyan nggak ada yoga perawan ana wong nglamar, Pak, kula niki ampun kuwatir jenengan, kula niku pun pengalaman. Rabi ping selikur punan. Ayo, dilepas Kak. Gawat.
Loh, gak bahaya. Gitu. Jadi tidak pengalaman itu justru keistimewaan. Gitu. Nek wis pengalaman malah sorot. Itulah. Ya karena itu kita doakan mudah-mudahan rezekinya barokah dan mudah-mudahan bisa merawat dan memupuk rasa cinta dan kasih sayangnya yang sudah terpatri dan sudah diikat dengan ikatan janji yang abadi melalui akad nikah, sehingga sekarang duduk di kuade yang sederhana ini nanti di akhirat diteruskan di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan yang difirmankan Allah, hum wa ajwajuhum fi dhilalin al araiki muttaqiun. Mudah-mudahan cita-cita kemanten berdua diijabah oleh Allah atas dukungan doa kita bersama. Mudah-mudahan mempelai berdua bisa membanggakan keluarga dalam membangun rumah tangga dan juga bisa membanggakan Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Semua hajat dan niat yang baik kita bingkai dengan bersama-sama doa tawasul bi suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita seluruhnya yang hadir juga ikut membersamai keberkahan ini. Ala hadiniat wa ala kulli niyatin shalihah. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Matur nuwun pangapunten, aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.